Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Mahendra dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 dengan NIM 1410620025 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu mini skripsi pada mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Terapan dengan judul manuskrip saya yaitu Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Ekstrakurikuler Paskibra SMAN 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan anggota tim yang saling terkait. Memimpin tidak membedakan siapa yang memimpin disebut pemimpin. Kepemimpinan adalah kombinasi dari hubungan dan pengaruh. Dalam pembangunan berkelanjutan suatu organisasi, peran pemimpin perlu menjadi kapten kapal yang mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai anggota organisasi. Sehingga dapat kita lihat bagaimana peran pemimpin menjadi sosok yang sangat sentral. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, setiap pemimpin mempunyai perilaku dan cara tertentu dalam memimpin, yang mana dari perilaku tersebut dapat menunjukkan gaya kepemimpinannya, karena gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Fokus penelitian yang saya pakai di sini yaitu pada penelitian kali ini, peneliti alias saya ingin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Paskibra dari SMAN 107 Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua Paskibra SMAN 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gaya kepemimpinan Ketua Paskibra SMAN 107 Jakarta dan mengetahui anggota dan staf dari pengurus Paskibra SMAN 107 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama dari segi akademis. Semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, ilmu komunikasi, khususnya pada aspek gaya komunikasi. Yang kedua, manfaat penelitian praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para praktisi ilmu komunikasi, khususnya dari segi gaya komunikasi yang ada dalam sebuah organisasi. Lalu kita masuk ke kajian teori. Di sini poin pertama 2.1, di sini saya menggunakan 5 referensi artikel dengan variabel yang sama, yaitu terkait dengan gaya kepemimpinan. Di sini bisa dilihat di slide ini ada 2 artikel. Lalu di slide berikutnya di sini ada 3 artikel. Bisa dilihat sendiri di sini artikel apa saja yang saya pakai untuk menjadi referensi. Lalu masuk ke konsep. Konsep yang pertama yaitu komunikasi organisasi. Menurut Katz dalam Ardial 2018 halaman 12, komunikasi organisasi adalah arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti dalam sebuah organisasi. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi bisa berbentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi dalam sebuah organisasi juga bisa bersifat formal maupun non-formal, dan biasanya terjadi dalam cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi kelompok. Konsep yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan muncul akibat hasil interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Menurut Kartono tahun 2006, pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya lebih besar untuk mempengaruhi orang lain dibandingkan orang lain yang mempengaruhinya. Menurut Ivan Kevich, Konopasky, dan Mattenson pada tahun 2008. Lalu konsep berikutnya yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan sebuah perilaku yang ditampilkan oleh pemimpin saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Oleh karena itu, perilaku yang ditampilkan kepada anggotanya merupakan respon dari anggotanya terhadap gaya kepemimpinan yang dilakukan. Lalu di sini ada fungsi kepemimpinan. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di poin pertama 3.1 pendekatan penelitian. Pada bagian ini, menurut Creswell tahun 2018 halaman 41, penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau manusia.
Lalu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang merupakan cara untuk memahami situasi alami dan melibatkan peneliti sebagai instrumen utama dan pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja dan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Lalu untuk teknik penarikan informannya, di sini peneliti alias saya membutuhkan informan untuk memenuhi data dan informasi tersebut, yang mana informannya adalah anggota dari Paskibra SMAN 107 Jakarta. Untuk metode pengumpulan datanya, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Lalu untuk metode analisis datanya, di sini bisa dilihat sendiri. Lalu berikutnya, pada bagian bab 4, ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada 5 informan, yaitu anggota dari Paskibra SMA 107 Jakarta, yang mana kelima informan ini merupakan pengurus yang sudah menjabat dari tahun 2022 sampai 2023, yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya. Di sini bisa dilihat ada 5 informan, ada nama-namanya bisa dilihat sendiri di sini. Lalu pembahasannya adalah dari kelima informan di atas. Mereka bilang bahwa peranan yang dilakukan oleh Ketua Paskibra SMA 107 Jakarta ini sudah baik dari segi keseluruhan. Namun ada satu informan yang mengatakan bahwa dibutuhkan ketegasan yang lebih dalam bersikap. Mereka juga merasa cara Ketua Paskibra mengayomi anggotanya juga sudah baik. Nah, dalam pandangan mereka masing-masing, mereka memiliki penilaian juga terhadap Ketua Paskibra mereka. Namun ada beberapa perbedaan yang pada bagian kinerjanya, ada juga yang menilai dari segi prestasi karena sudah mewujudkan visi misi untuk bisa mendapatkan prestasi dan sebagainya. Lalu di sini ada keabsahan data. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian coding. Coding merupakan proses berubah informasi data yang akan diolah dalam versi lain yang nantinya akan dianalisis. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kata kunci dari informan. Maka, peneliti menggunakan open coding yang mana nantinya peneliti akan memeriksa untuk membuat lebih kecil dalam bentuk kode untuk dianalisis. Lalu kita masuk ke bagian bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa kelima informan memiliki penilaian yang beragam terkait dengan kinerja, peran, maupun cara mengambil ketua Paskibra terhadap anggotanya untuk meningkatkan motivasi kerja. Lalu saran dari peneliti kepada ketua Paskibra 107, yaitu untuk lebih tegas dalam diri sendiri agar tahu harus bertindak seperti apa dan pengaruh apa yang akan diberikan nantinya kepada anggota-anggotanya, sehingga uh, bisa juga dilakukan dengan salah satunya yaitu kecepatan dalam membalas pesan. Itu saja untuk penjelasan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan data, ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.